Saya akan memberikan tentang bagaimana teknik melakukan treadmill test yang kita sebut dengan uji latih jantung. Kebetulan ada satu pasien laki-laki umur berapa? 33 tahun. Dia datang ke klinik kami dengan keluhan dadanya tidak enak, rasa seperti rasa panas. Dan ini sudah berlangsung 1 tahun. Tetapi tidak ada faktor risiko yang menonjol, pasien tidak merokok dan tidak ada hipertensi. Tapi karena melihat nyeri yang sudah berlangsung begitu lama, makanya kita ingin menyingkirkan kemungkinan kausa jantung. Sehingga salah satu adalah treadmill test, uji latih jantung. Jadi pasien ini sudah dalam persiapan, kita memasang elektroda. Pada prinsipnya elektroda ini adalah sama dengan pada EKG. Cuma harus ada 12 lead juga yang dipasang. Jadi 4 elektroda itu adalah ekstremitas lead. Jadi 2 di atas yaitu adalah untuk lengan kanan, lengan kiri, ekstremitas kanan dan ekstremitas bawah kiri. Dan prekordial lead itu dari P1, P2, P3, P4, P5, 6 sama dengan EKG yang kita lakukan. Cuma kita tempelkan pada ekstremitas lead adalah di perut abdomen. Ya. Setelah pasien sudah rileks, kita sudah siap bisa mulai. Bisa siap Pak ya? Oke. Jadi kita akan mulai start. Sebagai awal kita akan aktifkan monitor. Kita lihat. Jadi ini adalah setelah dimasukkan data kita bisa lihat ini rekaman yang kita bisa atur. Jadi kita bisa lihat dalam 12 lead. Jadi semua kalau elektrodanya sudah bagus, nah kita sudah siap untuk melakukan. Kita rekam EKG 12 lead dalam posisi supine dalam keadaan baring. Terus nanti akan hyperventilation. Kemudian kita rekam juga 12 lead dan yang ketiga pada waktu dia standing, berdiri, sehingga 3 posisi. Ya, tahap awal kita ambil dalam keadaan supine. Setelah dimasukkan data, kita bisa lihat ini rekaman yang kita bisa atur. Jadi kita bisa lihat dalam 12 lead. Jadi semua kalau elektrodanya sudah bagus, nah kita sudah siap untuk melakukan. Sebelum memulai, biasanya pasien itu harus dalam keadaan 3 keadaan. Yaitu pertama, kita rekam EKG 12 lead dalam posisi supine, dalam keadaan baring. Terus nanti akan hyperventilation, kemudian kita rekam juga 12 lead, dan yang ketiga pada waktu dia standing, berdiri, sehingga 3 posisi. Ya, tahap awal kita ambil dalam keadaan supine. Dari pilihan lead itu bisa kita pindah-pindahkan tergantung lead mana yang kita ingin pantau. Sekarang ini saya pindah ke 3 lead saja, jadi 2, lead P2 dan P5. Kemudian silakan bisa berdiri. Dari pilihan lead itu bisa kita pindah-pindahkan tergantung lead mana yang kita ingin pantau. Sekarang ini saya pindah ke 3 lead saja, jadi 2, lead P2 dan P5. Kemudian silakan bisa berdiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarum setengah. Biasa saja ya, tiap 3 menit kecepatannya bertambah, tanjakannya juga bertambah. Kalau sementara jalan ada keluhan rasa sakit dada, sesak nafas, nanti kasih tahu ya. Maju-maju ke depan, tangannya pegang. Siapa ya? Relax saja. Jadi kalau misalnya Bapak selama jalan terus ada keluhan sakit dada, tidak enak, sampaikan ke saya. Atau tidak mampu lagi, boleh sampaikan. Ya? Nah, ya.
Relax saja Pak ya. Ya. Maju ke depan. Biasa olahraga. Yang terlalu kuat pegangannya, saya tunggu saja ya. Terus 50 Pak. 15 Jadi semua yang kita amati selama rapid test itu adalah apakah ada gangguan irama yang muncul, bagaimana dengan ST segmennya, apakah ada depresi kah, atau terjadi elevasi, atau ada gangguan-gangguan irama yang muncul selama ataupun selama exercise maupun setelah exercise. Sehingga tahapan-tahapan itu kita menggunakan metode flow, sehingga setiap 3 menit itu kecepatan maupun kemiringan akan berubah. Agak tegak pada ya, jadi seperti mau maju ke tembakan. Kita bisa lihat ini ST depresi masih elektris ya. Jadi kalau kita mau melihat ke lead yang lain, tinggal kita ubah dia punya monitoring. Yang di satu kita mau lihat, 2, 3 bisa kita lihat dalam menit. Nah, target address ini bisa terlihat otomatis, dia akan keluar setelah kita masukkan info pasiennya. Jadi akan nampak di sini targetnya 159. Jadi kita akan mencapai target 100%, sehingga treadmill itu bisa kita nilai. Jadi semua yang kita amati selama treadmill test itu adalah apakah ada gangguan irama yang muncul, bagaimana dengan ST segmennya, apakah ada depresi kah, atau terjadi elevasi, atau ada gangguan-gangguan irama yang muncul selama ataupun selama exercise maupun setelah exercise. Sehingga tahapan-tahapan itu kita menggunakan metode flow, sehingga setiap 3 menit itu kecepatan maupun kemiringan akan berubah. Ini agak tegak pada relax saja. Ya, jadi seperti mau maju ke tembakan. Kita bisa lihat ini ST depresi masih elektris ya. Jadi kalau kita mau melihat ke lead yang lain, tinggal kita ubah dia punya monitoring. Yang di satu kita mau lihat, 2, 3 bisa kita lihat dalam lead. Pak, tangannya pegang. Di sini bisa langsung kita lakukan monitor. Jadi misalnya kita mau lihat average daripada ST depresinya, bisa kita print.
targetnya. Dan kita tanya ke pasiennya, masih mampu? Masih bisa Pak ya? Jadi setelah kita mencapai target, dari dimana tidak ada tanda-tanda indikasi untuk dihentikan, kita lihat kemampuan pasien. Jadi masih bisa kita nilai kebugaran pasien itu sampai sejauh mana, sehingga masih bisa kita lanjutkan treatment itu sesuai dengan kemampuan pasien. 17,9. Berapa? 17,9. Cabai bilang banget. Relax saja Pak, jalan dulu. Jalan terus Pak ya. Sekarang ini masuk dalam fase recovery. Di recovery ini kita harus observasi selama 6 menit setelah pasca exercise. Adalah tujuan kita juga tetap melihat apakah ada aritmia yang muncul setelah exercise atau ada perubahan ST segmen. Jadi di sini kita nilai sepanjang dalam fase recovery itu selama 6 menit. Nah, di sini. Tarik. Pada fase recovery selama 6 menit, nah kita nilai kembali, semua kita lihat kalau tidak ada perubahan ST segmen dan tidak ada aritmia, kita bisa akhiri pemeriksaan ini. Jadi tadi pada fase pra-exercise, pada saat exercise, dan fase recovery, itu semua kita nilai. Pada pasien ini semua segmennya, ST segmennya itu masih isoelektrik, artinya masih tidak terjadi perubahan. Sehingga kesimpulan pada pasien ini adalah negatif ischemic respon pada treatment test. Ya, jadi pasien ini kelihatannya pada treatment test masih negatif. Ya, sekian dan terima kasih.